pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arlis tadi kembali hadir menemani Anda dalam AI News Siang. Selain 3 berita utama tadi, AI News Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan AI News Siang kali ini kami awali dari kasus kecelakaan di Tol Ciawi, Jawa Barat. Polisi menegaskan bahwa korban kecelakaan di gerbang Tol Ciawi Bogor berjumlah 19 orang. 8 orang meninggal dan 11 orang luka-luka dirawat di RSUD Ciawi. Kecelakaan gerbang Tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang Tol Ciawi kecelakaan barusan. Parah. Gerbang Tol Ciawi kecelakaan. Truk remblong. Nggak tahu korbannya ada berapa. Laka. Kalau jago lagi laka. Aqua. Aduh. Remblong. Itu untuk jago rawi. Ini kebakaran nih. Sampai copot ya. Ini kan kalau jago rawi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga karena lupa mematikan kompor gas saat memasak, 4 rumah semi permanen di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Seorang warga mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan uang tabungannya sebesar 40 juta rupiah. Kebakaran 4 unit rumah semi permanen terjadi di Dusun Buta Baka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Api seketika membesar dan merambat ke bangunan lain yang ada di dekatnya. Peristiwa kebakaran terjadi pada saat salah satu pemilik rumah sedang memasak di dapur. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Akibat peristiwa ini, seorang pemilik rumah mengalami luka bakar setelah berusaha menyelamatkan uang tabungan sebesar 40 juta rupiah di dalam rumahnya. Aktivitas dapur sehingga merembet ke permukimannya lain, sehingga terdapat 4 unit rumah yang hangus terbakar. Berdasarkan data kami, itu ada 1 orang korban luka bakar yang telah dievakuasi ke puskesmas terdekat. Akibat lokasi kebakaran di dataran tinggi, petugas pemadam pun sempat mengalami kesulitan memadamkan api. Korban luka bakar pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Sementara, penyebab pasti terjadinya kebakaran masih diselidiki oleh aparat Polsek Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, AI News melaporkan. Pemirsa, pesawat latih milik Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi jatuh di perairan Gumuk Kantong. Seorang instruktur dan siswa selamat setelah dievakuasi dari dalam pesawat. Kepanikan melanda warga saat sebuah pesawat latih Cessna 172 Skyhawk SP jatuh di perairan Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa siang. 2 orang yang merupakan instruktur dan siswa berusaha keluar dari pesawat milik Akademi Penerbangan Indonesia atau API Banyuwangi tersebut. Warga berusaha mengevakuasi kedua korban dari pesawat yang terbalik. Beruntung keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
Pesawat lepas landas dari markas API pada Senin siang untuk latihan terbang. Namun pesawat diduga mati mesin di ketinggian 80 meter hingga akhirnya jatuh ke laut. Menukik atau landai atau seperti apa? Seperti ini. Ya agak terlalu menukik sih, landai, habis itu jatuh ke laut, baru terbalik. Dari pantai ke tengah laut itu berapa jaraknya? Sekitar mungkin 50 meter. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan turun tangan untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, satu mobil menabrak 6 sepeda motor dan pedagang minuman di kawasan Taman Anggrek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Satu orang terluka karena kejadian ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 6 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan ditabrak mobil hingga beberapa diantaranya ringsek. Tidak hanya menabrak sepeda motor, barang dagangan penjual minuman juga turut ditabrak hingga berserakan di trotoar dan jalan. Diduga pria yang mengemudikan mobil dalam kondisi mengantuk hingga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Itu dari arah Selipi mau ke Grogol, mobilnya dari ngantuk supirnya dari jalur agak tengah. Itu tiba-tiba dia belok ke kiri, Bang. Jadi yang diajar duluan itu Starling. Nah, motor-motor yang dibawa ini pada parkirnya di sini, Bang. Pada ngopi anak-anaknya. Nah, habis ngantem Starling nih mobil di sini. Langsung ngantem motor-motor yang lagi parkir pada ngopi. Korbannya ada satu. Satu pemotor yang sedang duduk di pinggir jalan terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan ini kini dalam penanganan Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan pantau perkembangan terkini dari insiden kecelakaan maut di Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Hamzah Sibuan yang ada di gerbang Tol Ciawi serta Wildan Hidayat di RSUD Ciawi. Namun kita akan menyapa Hamzah terlebih dahulu di gerbang Tol Ciawi. Selamat siang Hamzah, untuk kondisi terkini apakah olah TKP masih berlangsung atau sudah selesai? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini masih memasuki proses olah TKP. Pihak petugas kepolisian dibantu Jasa Marga ini juga masih terus melakukan proses olah TKP. Di belakang saya bisa dilihat Arlista dan juga pemirsa bahwa pihak petugas kepolisian sudah memberikan tanda menggunakan cat semprot di jalanan yang diduga menjadi titik awal untuk kasus kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2. Di sini bisa dilihat juga ada tulisan salah satu jenis minibus dan kemudian bisa kami gambarkan ini sampai jauh ke sana. Pihak petugas kepolisian melakukan proses pemberian tanda menggunakan cat semprot di salah satu gerbang di gerbang tol Ciawi 2. Kemudian ini merupakan dampak kerusakan yang diakibatkan dari kecelakaan. Arlista dan juga pemirsa bisa dilihat bahwa salah satu beton yang ada di gerbang tol Ciawi 2 ini rusak parah. Hal ini diduga karena mobil truk yang membawa galon air ini mengalami remblong. Namun pihak kepolisian ini masih belum memastikan terkait dengan kejadian ataupun penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi. Hingga waktu kami melaporkan saat ini, Arista dan juga pemirsa, sudah terdapat sekitar 19 korban yang dilaporkan, di mana 8 korban ini dilaporkan meninggal dunia, kemudian 3 luka berat dan 3 lainnya luka sedang dan 5 lainnya ini luka ringan. Kemudian dari 8 korban yang dilaporkan meninggal dunia ini juga sudah ada sekitar 2 korban yang berhasil teridentifikasi. Namun pihak Polda Jawa Barat ini juga masih terus melakukan proses identifikasi dan membuka posko antemortem di RSUD untuk membuka bagi para keluarga yang ingin melaporkan identitas para korban. Sementara itu, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Hamzah, dan kita akan ke Wildan yang ada di RSUD Ciawi. Wildan, untuk korban luka yang masih dirawat di RSUD Ciawi. Ya, baik Arlista dan juga pemirsa, pada siang hari ini di Ciawi ini masih tersisa sekitar 6 orang pasien yang korban dari laka lantas di Ciawi pada Rabu dini hari tadi. Dan seperti terlihat di belakang saya ini, pihak tim DPI dari Polda Jabar sudah membuka pos
tim anti mortem, di mana ada 3 keluarga tadi yang sudah datang ke lokasi ini untuk dilakukan identifikasi korban, di mana ada korban yang meninggal dunia, namun 6 diantaranya teridentifikasi dan 2 yang sudah teridentifikasi yaitu Yana Mulyana dan Budiman. Itu demikian. Baik, 6 orang masih dirawat di RSUD Ciawi, tapi kalau misalkan kita lihat untuk korban yang meninggal dunia, apakah sudah ada penambahan jumlah korban yang sudah teridentifikasi? Ya, untuk sampai dengan saat ini belum ada yang teridentifikasi, namun tadi ada 3 keluarga korban yang sudah melakukan pemeriksaan, baik dari gigi, saudara, dan sebagainya. Demikian, Selain itu, untuk rombongan Kakor Lantas Polri yang tadi pagi berkunjung ke RSUD Ciawi, apa hasil dari kunjungan beliau? Ya, tadi memang Kakor Lantas dan Polda Jabar sempat datang ke sini, ke RSUD Ciawi ini, dan sempat mendatangi pasien, namun karena DW, terduga pelaku yang saat ini masih dalam perawatan, supir truk, belum bisa dimintai keterangan, dan beberapa saksi yang mengalami luka-luka sudah dimintai keterangan juga. Demikian, Aisyah. Baik, untuk rombongan Kakor Lantas masih menunggu untuk pemeriksaan dari para saksi. Selain itu, dari pihak Jasa Marga ataupun Jasara Harja ini apakah sudah mendata untuk pemberian santunan kepada para korban? Ya, rencananya dari pihak Jasa Marga juga akan memberikan santunan, namun masih melakukan pendataan terkait berapa jumlah korban yang memang saat ini mendapatkan santunan, mulai dari luka ringan, luka sedang, dan juga meninggal dunia. Demikian, bisa. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Wildan langsung dari RSUD Ciawi, dan sebelumnya sudah ada rekan Hamzah Sibuan di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.